Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang ulun muliakan dan hormati Mudirul Ma'had, pendiri Pondok Pesantren Madrasah Arafah, Bapak Haji Muhammad Rozi Huddin. Mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan selalu memberikan semangat di dalam dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ulun muliakan para habaib yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, para alim ulama, tetapi tidak mengurangi rasa hormat ulun lawan pian berataan. Mudah-mudahan habaib-habaib kita, ulama-ulama kita selalu dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala musibah. Amin Allahumma amin. Yang juga ulun muliakan hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di hari ini, duduknya kita di perkumpulan ini selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta kepada Allah mudah-mudahan kita yang hadir di saat ini di yaumil qiyamah kelak kita berkumpul bersama Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilahi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal athari ma'dini sirikal asma fahum sufunun najati himana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawa mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, maha agung, maha rahman dan rahim, yang selalu menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur kepadanya, yang selalu menjadikan kita orang-orang yang selalu meminta ampun kepadanya, yang selalu menjadikan kita orang-orang yang selalu ingat dan menyembah kepadanya. Dialah Allah Jalla Jalaluhu wa azamatuh. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada imam kita, qudwah kita, pemimpin kita yang dirayakan hari lahirnya, yaitu Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini hari acara Maulid Nabi yang kedua kalinya dirayakan oleh Pondok Pesantren Arafah, karena pendiri Arafah merasa yakin hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW apabila dirayakan selalu membawakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan dengan karunia yang Allah berikan dan rahmat yang Allah berikan, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu wajib bagi kita berbahagia. Apa karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya? Yaitu lahirnya junjungan kita Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifuka fi syiddah.
Al-Imam Abdullah bin Abbas, salah satu sepupu daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ta'arraf ilallah firraha, kenallah, bersyukurlah, ingatlah kepada Allah di saat engkau dalam keadaan berbahagia, di saat engkau dalam keadaan sehat, di saat engkau dalam keadaan tidak ada memikul beban apapun. Apabila kita selalu ingat kepada Allah di saat kita dalam keadaan tenang, di saat kita dalam keadaan santai, maka Allah akan mengingat kita dalam keadaan susah. Maka Allah akan mengingat kita dalam keadaan kita dicoba. Ta'arraf ilallah birraha ya'rifuka fi syiddah. Maka Allah mengingat kita dalam keadaan susah, dalam keadaan datangnya musibah. Apabila kita mengingat Allah di saat kita dalam keadaan seperti ini, apa hadirin wal hadirat yang kita ingatkan di saat ini? Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, beliau pernah masuk dalam 3 kegelapan. Yang pertama kegelapan malam, yang kedua kegelapan laut, yang ketiga kegelapan yang ada dalam perut ikan. Tapi di sini hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, kalau seandainya Nabi Yunus itu bukan min ahli dzikir, bukan daripada orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, maka Nabi Yunus alaihi salatu wassalam akan sampai di yaumul qiyamah, akan sampai di hari kiamat dia dalam keadaan di dalam perut gelapnya hari. Tapi di sini hadirin wal hadirat, Allah mengingatkan kepada kita, karena Nabi Yunus alaihi salatu wassalam hari-harinya, detik-detiknya, waktu-waktunya selalu mengingat Allah jalla jalaluhu wa azamatuh, maka di hari itu juga beliau dalam kegelapan gelapnya perut ikan Allah keluarkan. Karena apa? Beliau selalu ingat kepada Allah, yang mana zikir beliau yang kita ingat yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Makna yang tersirat daripada sejarah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam bisa kita petik, bisa kita ambil. Jangan kita di saat mendapat musibah, jangan kita di saat mendapat cobaan baru kita ingat Allah, baru kita bersinggung kepadanya, baru kita meminta kepadanya. Kemana kalian di saat kalian santai? Kemana kalian di saat kalian dalam keadaan berbahagia? Apakah kalian bersyukur kepadanya atau tidak? Disinilah makna yang tersirat. Oleh karena itu, kapanpun, dimanapun, di saat kita ingat akan Allah jalla jalaluhu wa azamatuh, kita selalu menyebutnya, kita selalu bersyukur kepadanya, karena Allah jalla jalaluhu menciptakan kita, wa ma khalaqtal insa wal jin illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan kita makhluk semanusia ataupun bangsa jin, melainkan Allah menginginkan kita untuk beribadah kepadanya, untuk sujud kepadanya. Siapa yang mengajarkan sujud kepadanya? Siapa yang mengajarkan syukur kepadanya? Yaitu yang mana hari ini kita merayakan hari lahirnya Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat hadirin wal hadiran perkataan pemimpin Hibrul Ummah Al-Arif Billah Sayyid Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid pernah mengatakan, manittasala bi Sayyidina Muhammad a'la. Barang siapa yang punya ikatan, punya hubungan, punya cinta, punya rindu, punya cita-cita dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan dimuliakan oleh Allah jalla jalaluhu azamatuh. Kita ingat saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Abu Lahab, yang mana ceritanya mulai kita kecil sampai kita dewasa sampai kita tua,
Kita tahu sendiri begitu dahsyatnya, begitu getolnya Abu Lahab memusuhi akan Rasulullah. Tapi hadirin wal hadirat, Allah kasih rahmat kepada Abu Lahab. Allah kasih kemuliaan kepada Abu Lahab. Karena apa hadirin wal hadirat? Karena di saat mendengar kabar daripada Suwaibah akan lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka di hari itu juga Abu Lahab berbahagia. Saking bahagia dan saking senangnya Abu Lahab memerdekakan hamba sahayanya. Di sini perlu kita ingat, manittasala bi sayyidina Muhammad a'la. Apa yang Allah beri kepada Abu Lahab, apa yang Allah muliakan kepada Abu Lahab, padahal dia seorang non muslim, padahal dia yang selalu getol memusuhi Nabi Muhammad. Tetapi di sini ada satu sisi, karena dia berbahagia, karena dia merasa gembira di saat lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka Allah kasih setiap malam Senin Allah ringankan azab kuburnya. Bahkan diberi oleh Allah jari jemarinya akan keluar air untuk meminum akan kehausan di dalam kubur sana. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kalau kita lihat orang-orang yang punya hubungan batiniyah, orang-orang yang punya hubungan zahiriyah, orang-orang yang punya cinta kepada Rasulullah, tidak bakal orang-orang itu merasa terhina. Malah Allah angkat derajat orang itu. Daripada Sayyidina Anas, mungkin orang pian sering mendengar, waktu itu beliau kedatangan tamu, yang mana Sayyidina Anas waktu itu mengusapkan sapu tangan. Setelah sapu tangan diusapkan ke mukanya, langsung dipanggil pembantunya, bersihkan ini sapu tangan. Apa yang dibawa oleh pembantu itu? Sapu tangan itu bukan dicuci, tapi dilempar oleh sang pembantu. Nah, Anas kemana? Ke bara api. Dilempar itu sapu tangan. Ternyata takjub seorang tamu melihat kejadian itu. Sapu tangan yang terbuat dari kain, setelah dibakar diambil lagi. Kenapa nggak kebakar? Cuma kotoran-kotoran saja yang melekat kepada sapu tangan itu yang cuma bersih. Diambillah sapu tangan tadi. Bertanyalah tamu kepada Sayyidina Anas, wahai Sayyidina Anas, apa gerangan sampai-sampai sapu tangan itu tidak terbakar? Maka dijawab oleh Sayyidina Anas, wahai tamuku, ini sapu tangan pernah dipakai oleh Sayyidina Muhammad SAW. Secara zahiriyah, secara mata yang kita lihat di saat itu, sapu tangan secara logika pasti terbakar apabila kena api. Tapi kenapa di saat itu tidak terbakar? Karena sapu tangan itu pernah menyentuh kulit dan wajahnya Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sapu tangan benda yang terbuat dari kain pun karena dia pernah melekat ke wajahnya, ke kulitnya manusia yang mulia, menjadi mulia. Dan sejarah menceritakan begitu hebatnya sapu tangan itu menjadi mulia karena pernah menyentuh wajah manusia yang mulia, Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW. Inilah hari ini kita merayakan hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Berarti kita menunjukkan bukti kita orang-orang yang bersyukur, menunjukkan bukti kita orang-orang yang berterima kasih kepada sang punjangga, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Kalau seandainya bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak bisa seperti yang duduk sekarang ini. Kita menjadi mulia karena kita berkah daripada tuntunan adab sopan santun yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Perlu kita ingat kembali, kota Mekah bukan terkenal karena ada Hajarul Aswad. Kota Mekah terkenal bukan karena ada Ka'bah di sana. Kota Mekah terkenal bukan karena ada Safa dan Marwah di sana. Kota Mekah bukan terkenal gara-gara ada air Zam-Zam di sana.
Tapi kota Mekah menjadi mulia, menjadi dikenal karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa hadirin wal hadirat kota Mekah dikenal menjadi mulia? Karena di kota Mekah dilahirkannya sosok nur ala nur, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah pernah berfirman, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Aku bersumpah dengan ini negeri, ay Makkatul Mukarramah. Apa itu negeri? Yaitu kota Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Wahai Muhammad, engkau yang berhak dengan itu Mekah. Jadi di sini kita tidak heran, Mekah menjadi mulia, Mekah menjadi dikenal, Mekah menjadi buruan para perindu orang yang ingin menuju kiblatnya. Karena di sana menjadi mulia. Kalau tanpa ajaran dan didikan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, kita tidak bakal kenal dengan Ka'bah, kita tidak bakal kenal dengan Hajar Aswad. Maka pernah kita dengar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, aku wahai Hajar Aswad, wahai batu hitam, tidak bakal aku mencium engkau. Tapi sekarang aku ingin mencium engkau karena engkau pernah dicium oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manittasala bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'la. Orang yang punya hubungan, orang yang punya cinta, orang yang punya rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti orang itu terangkat. Bukan karena popularitas, bukan karena medsos, bukan karena apa-apa. Apabila di dalam diri kita masing-masing benar-benar menjalankan sunnahnya, benar-benar menghidupkan syariatnya Allah, maka kita bakal menjadi mulia, menjadi terhormat, menjadi dikenal. Para ulama-ulama kita dikenal bukan karena kealimannya, bukan karena orangnya, bukan karena jasadnya. Para ulama-ulama kita dikenal, dihormati, disanjung karena apabila para ulama-ulama kita benar-benar menghidupkan dan menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin makna yang tersirat daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun orang berbicara ini habis sudah bulan Rabiul Awal, kenapa masih ada merayakan Maulid Nabi? Bahkan para ulama-ulama salaf kita, setiap hari apabila kita benar-benar cinta dengan Rasulullah, wajib kita merayakan hari lahirnya Rasulullah SAW. Kenapa hadirin wal hadirat? Karena kadang kita kebalik. Apabila hari lahirnya anak-anak kita, kita bermewah-mewahan mengadakan acara, begitu hebatnya, berani mendatangkan siapapun. Tapi di saat merayakan hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, kita kadang merayakannya seadanya, kita kadang merayakannya ala kadarnya. Tapi hadirin wal hadirat, perlu diingat, dengan berkah kita merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka rumah-rumah pun akan diturunkan rahmat. Kenapa? Kita perlu ingat, inda dzikras sholihin tatanazzalur rahmat. Ketika kita mengingat orang-orang soleh, maka turun rahmatnya Allah kepada tempat itu. Itu cuma mengingat orang soleh. Bagaimana kita mengingat puncak orang-orang soleh, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita, dengan duduknya kita, mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun minta maaf, minta ampun, minta ridha, minta halal kalau seandainya ada keperkatan ulun kurang berkenan lawan orang pian berataan. Akhirul kalam, sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.